Salam dan salam damai. Bertemu kita kembali dalam renungan santapan firman Tuhan. Hari ini 23 November 2025 bersamaan dengan hari Minggu biasa ke-34, Hari Besar Kristus Raja. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan Injil diambil dari Injil Lukas bab 23 ayat 35 hingga 43. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka menunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukum yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Siapakah kita ini, sehingga Yesus Raja semesta alam berkenan merendahkan diri dan menjadi manusia, mengambil bagian dalam hidup manusia, dan mengalami apa yang dialami oleh kita. Karena cinta yang besar kepada kita, Yesus mengambil bagian dalam segala penderitaan kita untuk membawa kita pada keselamatan. Keselamatan itu tidak akan terjadi jika tidak ada kerjasama dari kita sendiri. Dan dalam Injil hari ini juga mengisahkan tentang dua orang perompak yang disalibkan bersama dengan Yesus. Dua orang penjahat yang sifatnya agak berbeza. Yang satu mempunyai sikap hati yang keras dan menuntut dan tidak bertobat. Sikap manusia yang tidak mau melihat kebenaran, sekalipun kebenaran itu ada di sebelahnya. Penjahat yang pertama mengatakan kepada Yesus dengan sikap yang menuntut, mungkin juga dalam kehidupan kita tanpa kita sadari, kita yang mempunyai sikap menuntut. Kita ketika mengalami masalah dalam kehidupan kita, sehingga kita kadang mengatakan, "Tuhan, kalau engkau baik, kenapa ini terjadi?" Ataupun kita mengatakan, "Kalau engkau berkuasa, ubah hidup saya sekarang juga." Mungkin kita punya sikap seperti itu. Daripada mau percaya pada Yesus, kita mempunyai sikap menuntut. Dan penjahat yang kedua pula mempunyai sikap kerendahan hati dan kejujuran rohani. Ia mengakui kesalahannya dengan jujur. Ia tidak menyalahkan keadaan orang lain maupun Tuhan. Melalui kata-katanya, kita memang selayaknya dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Saudara-saudari, kedekatan fisikal dengan Tuhan tidak menjamin keselamatan. Yang Tuhan lihat adalah sikap kerendahan hati, mau percaya, dan pertobatan yang tulus membuka jalan rahmat bagi Tuhan. Semoga penderitaan atau cobaan-cobaan yang kita alami dalam kehidupan kita tidak membuat kita mengeraskan hati kepada Tuhan, tidak membuat kita menjauhkan diri dari Tuhan, tapi
semakin dekat, lebih dekat melalui hati yang tulus, mau sentiasa bertobat dalam kehidupan kita, dan percaya Tuhan sudah mempunyai rencana yang sangat baik dalam kehidupan kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.